Akhirnya salah seorang dari keturunan klan Ba'alawi ini berani melakukan tes DNA. Dan seperti apa hasilnya? Ternyata cukup mengejutkan. Kita akan ulas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib di Indonesia yang masih saja terus menerus ini ya viral dan menimbulkan banyak persepsi yang bermacam-macam di warganet. Pro kontra ini terus saja berjalan. Kita tidak tahu entah kapan akan berakhir. Tetapi kita berharap sebenarnya bahwa klan Ba'alawi ini mau melakukan tes DNA. Paling tidak itu kemudian ya bisa membantah apa yang selama ini telah menjadi viral. Atau paling tidak bahwa ya bisa memenuhi harapan daripada publik Indonesia agar mereka yang selalu mengaku suriat Nabi tetapi perilakunya itu jauh panggang daripada api dengan apa yang dikatakan oleh Nabi mau melakukan tes DNA. Tetapi ada satu dari ya klan Ba'alawi ini yang ternyata berani melakukan tes DNA. Ini luar biasa, sebuah ya upaya yang menurut kita ya ini di atas rata-rata. Dan seperti apa hasil daripada tes DNA dari salah seorang ya dari klan ya Bani Ba'alawi ini ya ini betul-betul mengejutkan kita semua ya, di luar daripada harapan yang bersangkutan ya, di luar daripada harapan publik juga. Kok bisa sampai ya unsur Arabnya itu sebenarnya agak kecil ya. Sementara kita tahu bahwa Ba'alawi selama ini itu sangat menjaga nasab mereka dengan cara itu ya untuk syarifah itu dilarang menikah selain daripada Habib ataupun Sayyid ya. Dan ini adalah sebuah fakta empirik yang menurut kita ini semakin menarik, apalagi hari ini hiruk pikuk masalah habaib terus menerus yang mengemuka ke permukaan. Nah, siapakah orang ini dan seperti apa hasil tes DNA-nya? Ya, kita coba simak video singkatnya. Kita simak sama-sama. Jurnalis Najwa Shihab merasa kaget dengan hasil tes DNA-nya. Selama ini, Najwa dikenal sebagai warga Indonesia keturunan Arab. Hasil tes DNA Najwa mengejutkan. Gen Arab yang dimiliki Najwa hanya 3,4%. Lewat tes DNA, jadi menurut saya ini satu proyek yang menarik dan bisa menunjukkan betapa kayanya negeri ini dari segi perbedaan. Iya, luar biasa. Ini sebuah informasi atau pengumuman yang betul-betul mengagetkan dan mengejutkan kita semua. Karena bagaimanapun juga tentu ini akan mempengaruhi psikologi publik ya. Dan juga tentu kalangan habaib pada umumnya, apalagi mereka yang selama ini selalu teriak-teriak tentang nasab ya, mengaku suriat Nabi, tetapi banyak perilaku-perilaku dari mereka itu sebenarnya ya bertentangan ya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan ini kan menjadi mengundang pertanyaan bagi kita semua. Dan ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh marga Shihab ini betul-betul yang mengagetkan, karena unsur Arabnya itu ya ternyata kecil ya, banyak unsur-unsur lain yang kemudian masuk, jadi banyak varian di hasil tes DNA-nya itu. Kita berharap sebenarnya dan kita menunggu ya bagaimana habaib-habaib yang lain, khususnya mereka yang selalu teriak-teriak mengaku cucu Nabi ini mau melakukan tes DNA. Paling tidak ya ini kan ya moga-moga kan bisa membantah hasil tes DNA daripada Najwa Shihab ya. Karena kan orang menganggap bahwa setelah Najwa Shihab melakukan tes DNA ternyata unsur Arabnya itu sedikit, banyak unsur-unsur lain yang masuk di dalamnya. Nah, ada harapan kita bahwa memang habaib yang lain mau melakukan hal yang sama ya, dan dengan harapan bahwa hasilnya itu bisa membantah ya apa yang telah dilakukan oleh
Najwa Shihab. Tentu selain ya daripada ya melengkapi atau menyiapkan sejumlah ya kitab-kitab ya nasab mereka, agar ini bisa memberikan bantahan atau menjawablah, setidaknya bisa menjawab apa yang selama ini menjadi ya permintaan daripada Kiai Mahyudin Utsman maupun Kiai Nurul Ihyak, ya, bahwa nasab Alawi itu tidak terkonfirmasi pada kitab-kitab abad ke-5, ke-6, ke-7. Nah, dua elemen itu tentu hal yang akan sangat mempengaruhi ya opini publik dan respon masyarakat ya Muslim Indonesia terkait dengan eksistensi klan Ba'alawi di Indonesia atau keturunan para habaib. Karena memang ya dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar dari statement-statement mereka, pernyataan-pernyataan mereka yang ini sebenarnya ya kadang kita miris mendengarnya ya, sehingga mengundang pertanyaan, kok ada suriat Nabi membuat statement-statement seperti itu. Nah, dengan tes DNA paling tidak ya itu bisa menguatkan ya sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga keturunan Wali Songo, yakni di pesantren ya Kiai Haji Hasan Genggong. Ya, ini kan dia sudah melakukan tes DNA dan ternyata bahwa hasilnya ya beliau terkonfirmasi sebagai keturunan Al-Jailani Al-Hasani. Nah, ini kan hal yang semakin membuat keyakinan publik dan umat Islam. Di satu sisi, keluarga pesantren Genggong ini, Kiai Hasan Genggong ini memiliki ya catatan yang bersambung. Ya, nasab mereka bersambung, sejumlah manuskrip kuno. Dan kemudian ketika melakukan tes DNA justru terkonfirmasi. Artinya bahwa dua hal keilmuan ilmu nasab melalui kitab-kitab nasab itu terkonfirmasi, dan tes DNA genetik juga terkonfirmasi. Artinya ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Nah, harapannya kita ya lebih baik juga ya dari oknum-oknum habaib ini yang selalu teriak ini kan mau melakukan tes DNA. Kalau terbukti tentu kita semakin bersyukur ya. Tapi kalau tidak terbukti jangan khawatir, tentu kita tidak akan pernah merubah kecintaan dan tetap kita panggil habaib. Tetap kita panggil habaib karena itu sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Nusantara untuk selalu menghargai ya bagi para penyebar Islam, ya bagi yang mana kakek-kakek mereka telah memiliki jasa besar dalam mengemban dakwah di Nusantara ini. Nah, paling tidak ya ini bisa menyudahi polemik yang hari ini telah menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kita menunggu seperti apa nanti respon dari Rabita Alawiyah maupun dari pribadi-pribadi habaib. Apakah dia mau melakukan tes DNA ya atau tidak? Hanya saja kita berharap bahwa mereka mau paling tidak memenuhi harapan dan permintaan publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.